Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Endang di sekolah minggu online pada hari ini. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mengikuti ibadah online ini? Coba kakak mau lihat nih, kakak mau tes apakah kalian sudah benar-benar siap. Oke, sudah pada sarapan semua belum? Sudah. Ada yang pakai apa nih? Ada yang pakai telur dadar, ada yang pakai nasi goreng ya. Oke. Tapi kakak juga mesti cek lagi nih, apalagi ya kira-kira. Nah, sudah pada mandi belum? Sudah? Benar. Kakak mau cek dulu kakak mau lihat. Oh, benar. Wajah kalian sudah bersih, berseri-seri ya. Tapi kayaknya masih ada satu lagi nih kakak mau tes nih. Siapa tahu kalian cuman cuci muka ya, tapi nggak mandi. Nah, sekarang kakak mau coba tes nih. Benar, ternyata semuanya sudah wangi, berarti semuanya sudah mandi. Oke adik-adik, memang seharusnya seperti itu ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harusnya sudah siap, rapi ya, sehingga kita boleh bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai dan kita awali kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kami Berkumpul. Adik-adik, setelah kita menyanyi, kita tetap harus datang kepada Tuhan, memohon dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar disertai. Oleh karena itu, sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Kita mulai, tutup matanya, lipat tangannya ya, kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesehatan dan kami boleh bangun untuk kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami,
Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh ketika kami mengikuti ibadah ini. Di dalam kami memuji nama-Mu, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus kami boleh melakukannya dengan baik dan benar, dan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu ada di segala tempat ya, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada. Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan ingin selalu bersama dengan kita, menemani kita, menolong kita, dan menguatkan kita. Dan kita patut bersyukur karena kesetiaan Tuhan. Nah, kita mau memuji nama Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita agar kita diberikan kekuatan, pimpinan, dan hati kita siap untuk menerima firman yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita.
Adik-adik, apakah adik-adik pernah memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Tidak ada yang sama ya, semuanya berbeda-beda. Ada yang kurus tinggi, ada yang tinggi besar, ada yang kecil pendek, ada yang pendek gemuk, ada juga yang kulitnya hitam, putih, coklat, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang matanya besar, sipit, atau mungkin ada juga yang anggota tubuhnya tidak lengkap, tidak punya kaki, tangan, atau matanya tidak bisa melihat. Ada yang berpakaian bagus dan indah, tapi ada juga yang berpakaian biasa-biasa saja, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda-beda, tapi semuanya diciptakan oleh Tuhan dengan baik. Tuhan sayang dengan semua orang. Nah, Tuhan saja sayang, kita juga harus menyayangi dan mengasihi sesama teman-teman kita, meskipun berbeda dengan kita. Seperti cerita yang akan kita dengar hari ini, Tuhan akan memilih seseorang menjadi Raja Israel. Apakah Tuhan memilih dengan melihat bentuk tubuhnya? Halo adik-adik, dan penampilannya? apa kabar hari ini? Ketemu lagi ya sama Kak Maya. Yuk, dan sebentar coba lagi kita dengarkan. mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh disiapin Alkitabnya. Dan kita mau berdoa dulu untuk menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada hari ini kami masih boleh belajar firman Tuhan walaupun secara online. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat duduk tenang. Kami boleh mendengarkan dengan baik dan membaca dengan baik supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat kan minggu lalu ada seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Siapa yang masih ingat namanya? Kakak bantuin ya. Dia adalah seorang, siapa ya namanya ya? Kakak kasih cluenya. Ada 6 huruf. Siapa yo? Seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Samuel. Siapa yang jawabnya benar? Bagus. Pintar semuanya. Masih ingat minggu lalu bahwa Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali waktu dia lagi tidur untuk menjadi nabi orang Israel. Salah satu tugas seorang nabi adalah mengurapi atau menobatkan seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja yang memimpin umat Israel pada saat itu. Siapa ya nama raja yang waktu itu memimpin orang Israel? Siapa yang tahu? Ada 4 huruf. Raja siapa ya? Raja Saul. Tepat sekali. Raja Saul menjadi raja di tengah-tengah umat Israel yang semakin banyak dan semakin banyak. Raja Saul ini tapi nih adik-adik, Raja Saul makin lama makin tidak taat sama Tuhan. Makin lama dia melakukan banyak kejahatan dan kesalahan. Sehingga Tuhan akan mengganti Saul dengan seseorang yang dipilih olehnya.
Bagaimana ya cara Tuhan memilih raja pengganti Saul? Hari ini ceritanya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem. Seperti kota kelahiran Tuhan Yesus ya. Di kota Bethlehem itu ada seseorang yang akan dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Nah, berangkatlah. Tapi Saul sebenarnya merasa takut loh. Dia takut Tuhan. Gimana kalau Raja Saul dengar kalau dia akan diganti? Aku bisa dibunuh sama dia. Tapi Tuhan bilang, kamu ke sana bawa lembu muda dan bilang pada orang-orang di sana, aku akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan undang Isai dan anak-anaknya untuk datang ke upacara itu. Karena salah satu dari anak Isai akan aku pilih menjadi seorang raja. Akhirnya berangkatlah Samuel ke kota Bethlehem membawa lembu dan melakukan upacara di bait Allah. Pada saat itu Isai pun datang bersama anak-anaknya laki-laki. Tiba nih saatnya adik-adik memilih seorang raja yang akan dipilih oleh Tuhan. Datang anak pertama Isai, namanya Eliab. Sebentar. Pas Eliab datang, wow, tinggi besar, gagah. Barangkali seperti seorang tentara gagahnya. Lalu Samuel berpikir dalam pikirannya, pasti ini nih calon raja yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan dia yang aku pilih. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat olehku. Tuhan melihat hatinya. Oh, ternyata bukan adik-adik. Lalu datang anak yang kedua. Datang dia. Anak yang kedua ini, kata Samuel juga, bukan dia yang dipilih oleh Tuhan. Oke. Datang anak yang ketiga. Bukan dia juga yang dipilih Tuhan. Datang anak yang keempat, kelima, keenam, sampai yang ketujuh. Ternyata tujuh-tujuhnya bukan yang dipilih oleh Tuhan. Wah, siapa ya kalau gitu yang dipilih untuk menjadi raja? Samuel tanya lagi sama Isai, siapa lagi anakmu? Apa masih ada yang lain? Lalu Isai bilang, masih ada satu lagi anak aku yang paling bungsu, yang paling kecil. Tapi dia lagi jaga kambing domba di padang. Kata Samuel, panggil dia ke sini. Karena kita tidak akan mulai untuk duduk makan minum sebelum dia datang ke sini. Maka dipanggillah anaknya yang ke-8, yang paling bungsu itu, untuk pulang ke rumahnya. Ketika dia datang, ternyata dia masih muda. Dia belum terlalu besar. Badannya pun juga nggak terlalu besar kayak kakaknya. Dia mukanya kemerah-merahan, kulitnya kecoklat-coklatan, tapi matanya indah dan wajahnya juga bagus. Kemudian Tuhan bilang, inilah yang kupilih. Ternyata adik-adik, anak itu bernama Daud
inilah Daud yang akan menjadi raja orang Israel menggantikan Saul. Maka setelah itu Samuel mengambil sebuah tanduk binatang dan mengurapi Daud dengan minyak, tanda bahwa dia dinobatkan atau dipilih Tuhan untuk menjadi raja orang Israel. Dan sejak saat itu Roh Tuhan ada pada Daud, dan Daud sedang dalam diproses oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja untuk bangsa Israel. Tugas Samuel sudah selesai dan dia pulang kembali ke Rama. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan memilih seorang raja untuk bangsa Israel bukan melihat wajahnya, bentuk tubuhnya, kekayaannya, tapi Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Tuhan melihat yang ada di dalam hatinya. Hati yang baik, yang tulus, yang taat seperti Daud. Jadi adik-adik, kita pun juga tidak boleh melihat orang lain dari apa yang kelihatan doang, apa yang kelihatan aja. Misalnya, aku mau temenannya sama yang ganteng aja deh, sama yang cantik aja deh, sama yang kulitnya putih aja deh, hitam aja deh. Tidak boleh seperti itu, kata Tuhan. Karena yang dilihat adalah hatinya. Bertemanlah adik dengan siapa aja tanpa pilih-pilih. Nah, adik-adik, apalagi sampai mengejek, menghina, bahkan membuli orang lain atau teman karena bentuk tubuhnya. Wah, tidak boleh ya adik-adik ya. Tuhan tidak suka seperti itu. Kita harus baik kepada semua teman-teman kita. Seperti Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan, yaitu dalam hati kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bunyinya, manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Gampang ya? Satu kali lagi kita ucapkan bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, seperti biasa setiap kali ibadah sekolah minggu kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita setiap hari ya. Tuhan memberkati orang tua kita yang bekerja. Oleh karena itu, kita akan memberikan persembahan dan kakak yakin kalian semua masih ingat caranya ya selama kita bersekolah minggu online memberi persembahan. Uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti kalau kita semua sudah bisa kembali bersekolah minggu di gereja, bisa diserahkan. Atau nanti kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk mengirimkan uang persembahan ini melalui rekening yang ada, yaitu rekening Gereja Kristen Indonesia GKI Taman Aries. Oke adik-adik, kita bawa persembahan ini kepada Tuhan.
dan kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan persembahan ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna untuk pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk terus-menerus mengucap syukur akan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita membuat aktivitas ya. Kita mulai dulu dengan aktivitas untuk adik-adik kelas Batita. Nah, kalian akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kalian hubungkan. Setelah itu, kalau semua titik-titik ini sudah tersambung, gambar ini kalian warnai. Nah, bisa seperti ini hasilnya adik-adik. Tetapi warnanya itu terserah dengan kalian ya. Atau kalian bisa tambahkan bunganya di sini, kalian tambahkan gambar matahari, ada burung sedang terbang. Itu semua boleh kalian lakukan sesuai dengan kreativitas kalian. Kalau sudah, nanti kalian minta papa mama untuk kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Itu untuk kelas Batita. Kemudian untuk kelas TKA dan TKB, kalian akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, tugasnya adalah gambar yang putih ini kalian gunting, kemudian kalian cocokkan dengan gambar yang warnanya hitam. Jadi, gambar yang sudah kalian gunting ini, mana nih yang paling tepat ditempel di bagian mana dari ketiga gambar yang warnanya hitam ini. Gampang sekali kan adik-adik? Nanti kalau sudah selesai, kalian minta papa mama kumpulkan ke guru-guru sekolah minggu.
Untuk aktivitas adik-adik kelas 1 dan kelas 3, aktivitasnya adalah kalian menuliskan nama teman kalian yang pernah kalian hina atau kalian ejek, ya. Misalnya teman kalian itu kurus atau yang gendut atau yang kulitnya hitam. Nah, kalian tulis nama mereka di sebuah kertas, kemudian kalian tulis janji kalian untuk mereka. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kalian dulu pernah punya teman, dia gendut, kalian suka ketawain mereka atau kalian suka olok-olok mereka. Sekarang di kertas itu kalian tulis janji kalian bahwa aku tidak akan lagi mengolok-olok atau menertawai temanku itu, teman yang kalian tuliskan namanya tadi. Oke, cukup jelas kan adik-adik ya. Nanti boleh juga kalau sudah selesai kalian juga kirimkan ke kakak guru-guru sekolah minggu. Kira-kira seperti itu adik-adik aktivitasnya. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita tiba saatnya untuk mengakhiri sekolah minggu ini. Kita tadi sudah mendengar bagaimana Nabi Samuel mengurapi Daud. Nah adik-adik, Tuhan ketika memilih Daud, Tuhan tidak melihat penampilan Daud ya. Tuhan tidak melihat wajah Daud yang cakep, yang ganteng. Tetapi Tuhan melihat hati Daud ya. Tuhan tahu bahwa hati Daud itu adalah hati yang terus-menerus mengingat Tuhan dan selalu membawa Tuhan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu adik-adik, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya seperti Tuhan. Ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat orang lain, kita tidak melihat penampilannya ya, tidak lihat dia cakep, aku suka deh mau sama dia, berteman dengan dia, atau aku malas lah, dia hitam, dia nggak cantik, atau dia gemuk. Adik-adik, Tuhan di dalam firman-Nya tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus melihat orang lain, teman-teman kita, bukan dari penampilannya, tetapi dari hatinya. Dan Tuhan juga tidak melihat ya anak-anak di seluruh dunia ini apakah kulitnya putih, apakah kulitnya hitam, tetapi Tuhan juga melihat hati mereka. Dan Tuhan cinta kepada mereka semua. Kita akan menyanyi lagu Tuhan cinta semua anak. Oke adik-adik, kita sekarang sudah akan selesai sekolah minggu. Kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini. Ayo kita kembali berdoa menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau dari awal, pertengahan sampai akhir sekolah minggu ini telah
selesai dan kami boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, biarlah firman yang Tuhan berikan kepada kami membuat kami dapat melakukannya, mengasihi orang lain, melihat orang lain bukan dari penampilan mereka tetapi dari hati mereka, karena Tuhan juga mengasihi setiap orang, tidak melihat kulitnya, tidak melihat penampilannya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Mu tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau berpisah tetapi jangan khawatir karena hari Minggu yang akan datang kita masih tetap akan bertemu di dalam ibadah sekolah minggu online. Oleh karena itu adik-adik jangan lupa hari Minggu ikut lagi ya, tetap semangat meskipun masih melalui online. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.